Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinka Dinda Dewani. Saya dari Tadris Bahasa Inggris semester 3 di kelas A. Baik, kali ini saya mau menerangkan isi 2 makalah sebagai tugas UTS di mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Edi Waluyo MPD. Baik, makalah yang pertama akan saya sampaikan yang berjudul Fikih Siyasah dari kelompok 6. Fikih siyasah merupakan tarkib idafi kalimat di majmuk yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata firlimu dan al-siyasi. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan tindakan tertentu. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan pemerintah dan politik. Peran kedudukan hukum Islam secara keseluruhan dipegang oleh fikih siyasah. Fikih siyasah mengatur ketentuan Islam agar dapat berlaku secara efektif dalam hubungan masyarakat. Hukum Islam akan sulit diaktualisasikan tanpa adanya keberadaan negara dan pemerintahan. Masalah ibadah barangkali tidak terlalu banyak yang ikut campur tangan di dalamnya. Namun terkait urusan yang begitu kompleks, masyarakat membutuhkan fikih siyasah untuk menyelesaikannya. Adapun objek fikih siyasah antara lain siyasah dusturiyah, siyasah maliyah, siyasah qadliyah, siyasah harbiyah, dan siyasah idriyah. Selanjutnya adalah makalah yang kedua yang berjudul Fikih Ibadah. Pengertian fikih ibadah ialah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah. Cakupan fikih ibadah meliputi hukum syariat yang menyangkut seluruh aktivitas seorang hamba yang dilakukan karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dasar fikih ibadah adalah yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah al-Maskubullah, yang artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis sunnah al-Maqbullah dibagi menjadi 2, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hal ini disandarkan pada hadis berikut, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku meninggalkan untukmu 2 perkara, kamu tidak akan tersesat jika berpegang pada keduanya, yakni kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah dari Nabi." Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi 2 jenis, dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah ibadah madho. Ibadah madho adalah ibadah yang tidak memiliki perubahan apapun dari apa yang telah digariskan, baik berupa penambahan ataupun pengurangan. Yang kedua adalah ibadah madho, adalah ibadah dalam arti khusus segala pengabdian manusia, yaitu hamba kepada Allah secara langsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulullah, seperti sholat dan puasa. Yang kedua ada ibadah ghairu madho. Ibadah ghairu madho adalah ibadah dalam bentuk sikap, ucapan, dan tindakan seseorang yang dilakukan di atas dasar yang pertama niat, yang ikhlas, yang kedua dalam rangka mencapai ridho Allah, dan yang terakhir dalam bentuk amal soleh yang pelaksanaannya yang diserahkan kepada pelakunya sesuai dengan situasi dan kondisi. Ibadah ghairu madho adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Contohnya seperti belajar, berdakwah, tolong menolong, salam, dan yang lainnya. Adapun ruang lingkup fikih ibadah ini adalah taharah, sholat, penyelenggaraan jenazah, zakat, puasa dan haji, dan umroh, itikaf, sumpah dan kafarah, nazar, kurban, dan akikoh. Baiklah, itulah pemaparan saya dari 2 makalah. Saya minta maaf jikalau ada kesalahan kata ataupun tindakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disengaja maupun tidak disengaja. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.